Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Segala puji bagi Allah. Salawat beserta salamnya kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, tabi'innya, para ulama salafus soleh, jami'i awliya illahi ta'ala wa jami'i masyayikhina tarekat taifuriyah ma'ad tarikatul awliya, dan kepada kita semua mudah-mudahan diangkat menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nomor HP yeun di inbox aja dulu ke Facebook atau Instagram atau TikTok saya. Seringnya kita melihat masa depan kejauhan, padahal masa depan itu ada di depan mata kita. Inovasi yang terdepan. Sedulur, mohon maaf, saya biar fokus dulu kepada pembahasan. Jika tidak menjawab salam, yang mengucapkan salam. Dan ada yang bertanya, belum saya jawab. Dan kalau sempat nanti saya jawab. Tapi saya mau fokus dulu kepada pembahasan sesuai dengan judul pada kesempatan kali ini. Begini, tadi sore saya upload video yang kurang lebih saya kasih judul, ternyata Syekh Siti Jenar adalah Baalawi. Inilah nasabnya yang sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu postingan tadi saya asar. Tidak sedikit orang-orang yang kurang lebih mungkin tidak suka kepada saya, terlepas apapun itu alasannya, menganggap saya membaalawikan semua orang, termasuk Syekh Siti Jenar. Bahkan komentar-komentar yang cukup lumayan keji, ya itu sih sudah biasa. Dan saya sih tidak apa-apa. Ketika penghinaan itu kepada diri pribadi, tidak masalah. Seperti itu saudara. Bahkan ketika saya contohkan satu saja, ketika tidak sedikit yang komentar menyebut saya dukun, bahkan saya malah kasih saran untuk menambahi redaksi bahasanya menjadi dukun santet. Tidak masalah sih. Cuman perlu saya klarifikasi, saya perjelas, saya tabayun terkait masalah yang berkaitan dengan judul pada kesempatan kali ini, yang dimana ini nyambung dengan postingan saya tadi sore lah, qobla asar kalau tidak salah, seperti itu. Begini saudara, sebelum ada isu begal nasab atau isu terkait masalah nasab Baalawi, ya ini pahami. Jadi jangan mengatakan saya membaalawikan semua orang termasuk saya Siti Jenar. Nanti saya kasih data dan faktanya. Ini mudah-mudahan paham, terkhusus yang menghujat saya di postingan tersebut, pada khususnya postingan tadi sore, biar paham ya. Terlepas walaupun saya jelaskan seperti apapun, ya tidak berarti menjamin juga orang-orang yang katakanlah tidak suka kepada saya, terlepas apapun itu alasannya, mungkin diantaranya karena saya membela Baalawi, tetap saja mereka tidak akan menerima. Tapi tidak apa-apa, itu bukan tugas saya untuk membuat mereka paham, dan itu bukan hak veto saya untuk mereka bisa mengikuti atau setuju dengan pendapat saya, seperti itu ya. Tapi tidak ada salahnya saya tabayun menjelaskan. Begini, saya fokus kepada pembahasan biar nanti bisa menjawab salam dan pertanyaan sedulur sedayana. Biar saya fokus dulu kepada permasalahan. Begini ya, sebelum ada isu urusan nasab Baalawi kurang lebih di 2 tahunan 3 tahunan ini, nasab Kanjeng Syekh Siti Jenar sedari dulu ya memang seperti itu. Bukan saya membaalawikan Syekh Siti Jenar. Ini pahami ya, nanti saya kasih datanya. Di dalam buku atau kitab manakib di Tarekat Taifuriyah, tarekat yang kami pegang, ya terkhusus kan kami menyimpan 2 manakib. Yang pertama manakibnya Kanjeng Syekh Taifur bin Isa bin Surusyan Abu Yazid Al-Bustami Qaddasallahu sirra, karena itu memang isbat tarekat Taifuriyah yang memang kepada beliau. Dan salah satu guru utama di tarekat Taifuriyah adalah guru agung Kanjeng Syekh Siti Jenar. Jadi kami punya kitab atau buku manakibnya. Sekali lagi nih biar paham, saya ngomongnya pelan-pelan biar mudah dipahami.
Jadi sebelum ada isu urusan nasabah alawi ini, di dalam 2-3 tahunan ini, sedari dulu memang nasab Kanjeng Syekh Siti Jenar seperti itu. Ini pahami, bukan saya memba'alawikan Syekh Siti Jenar. Apalagi kalau sampai ada yang komentar katanya entar Nyi Roro Kidul juga diba'alawikan. Gitu kan, bahkan sampai Mak Lampir dan Gerandong diba'alawikan. Luar biasa. Komentar kalian ini sudah keluar dari konteks keilmuan. Seperti itu, tapi tidak apa-apa. Sebagaimanapun sekarang saya detil menjelaskan, ya itu tidak berarti menjamin bakal merubah kepahaman kalian dan setuju dengan pendapat saya, tidak apa-apa. Walaupun saya kasih data, sekali lagi ya, ini saya sedikit ngomongnya. Sebelum ada isu urusan nasabah alawi di 2-3 tahunan ini, dari dulu juga posisinya nasab Kanjeng Syekh Siti Jenar seperti itu. Memang tersambung kepada Imam Ubaidillah. Dan bahkan nasab Wali Songo pun ya terkhusus yang 7 orang, karena yang 2 orang bukan zuriyah Nabi, yakni Sunan Kalijaga dan Sunan Muria. Itu kita ngomong yang 9 orang aja yang paling familiar, yang suka mampang di lukisan. Karena saya sering ngomong Wali Songo bukan 9 orang, tapi anggotanya selalu 9 orang. Itu semua juga tersambung kepada Imam Ubaidillah, seperti itu. Sekarang aja dirobah-robah gitu kan, ya silakanlah, itu hak kalian. Seperti itu. Saya tadi menjelaskan sangat merinci terkait nasab Kanjeng Syekh Siti Jenar, alias nama asli beliau adalah Syekh Said Hasan Ali Al-Husaini bin Said Soli atau Datuk Soli. Terus tersambung kepada Imam Ubaidillah, dan Wali Songo pun yang 7 orangnya seperti itu gitu. Dan lalu tersambung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak perlu saya bacakan lagi lah, silakan lihat saja video saya tadi yang sore. Nah, begini saudara, sekiranya memang ketika keluar dari mulut saya untuk kalian yang memang membenci saya, kalian tidak percaya, silahkan kalian cek Google lah. Bukan berarti saya mendapatkan referensi dari Google, bukan ya, bukan. Tapi maksudnya begini, pendapat pihak lain pun sama seperti itu gitu. Nih, itu satu, silahkan ya. Yang kedua, mohon maaf, saya tambahin, silahkan kalian samakan, silahkan kalian searching nasab Kanjeng Syekh Siti Jenar, ya itu tersambung Alawi sama, tersambung sampai baginda Nabi. Silahkan kalian samakan dengan apa yang saya sampaikan di video tadi sore, seperti itu ya. Nah, dan data-data yang lainnya terkait masalah nasab Kanjeng Syekh Siti Jenar yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan di video tadi sore yang saya upload. Nih, ini catatan nasab Kanjeng Syekh Siti yang juga sama beliau adalah Ba'alawi, nasabnya tersambung kepada baginda Nabi. Itu posisinya di Babat Jala Sutra ada, di Serat Suluk Malang Sumirang ada, di Babat Joko Tingkir ada, di Serat Syekh Siti Jenar ada, di Serat Bima Suci ada, di Serat Wali Songo ada, di Serat Babat ada, di Serat Cabolek ada, di Serat Kanda ada, di Serat Abdul Jalil yang disusun oleh, kalau tidak salah disusun oleh Kiai Haji Agus Sunyoto ada, di Suluk Saloka Jaya ada, di Suluk Supanalaya ada, lalu di Suluk Sukma Lelana ada, lalu di Wirid Hidayat Jati ada, lalu di Nasab Syekh Siti Jenar yang disusun oleh Habib Baharudin Azmat Khan Ba'alawi juga ada ya. Jadi bukan hanya pendapat saya itu. Jadi saya enggak sama sekali memba'alawikan Syekh Siti, enggak. Sekali lagi ya, biar pada paham gitu ya, terkhusus untuk para pembenci saya gitu. Sebelum ada isu begal nasab, isu nasabah alawi, ya dari dulu juga nasab Syekh Siti seperti itu. Tadi daftar pustaka yang sudah saya jelaskan, silakan Anda bisa cek, silakan kalian cari bukunya. Lalu biar lebih mudah juga, ini cara yang kedua untuk menyinkronkan data, silakan kalian googling. Itu sama dengan pendapat saya, seperti di dalam buku manakib yang kami miliki. Ini saya ambil dulu ya, mohon maaf sebentar.
Di sini ini sebenarnya campur dengan ajaran tarekat Toipuria dan juga yang lainnya. Nah, di sini kalau ngomongin manakib, di sini ada manakibnya Kanjeng Syekh Toipur bin Isa bin Surusyan Abu Yazid Al Bustami Qadasallahu sirrah, dan juga ada manakibnya Kanjeng Syekh Siti Jenar. Dari dulu juga ya kayak gitu nasabnya, bukan saya membaalawikan Syekh Siti seperti itu. Gitu ya. Silakan kalian sinkronkan dengan data orang lain. Ya. Saya belajar atau memegang tarekat Toifuriyah itu dari awal-awal 2016 lah, kurang lebih.